Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nandita Putri Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran dan lebih lanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang salah satu model pembelajaran yaitu problem based learning. Untuk mengetahui penjelasan secara lebih rinci, teman-teman bisa tonton terus video sampai akhir ya, jangan di skip. Check it out. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih rinci tentang model pembelajaran problem based learning, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi model pembelajaran secara umum. Jadi, model pembelajaran itu merupakan sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan atau merancang cara yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, dan model pembelajaran ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan para guru dalam merencanakan dan menjalankan proses pembelajaran. Jadi guru itu dalam proses belajar mengacu kepada model pembelajaran apa yang ia gunakan. Seperti itu. Jadi model pembelajaran itu memiliki banyak jenis atau contoh apa saja yang menjadi model pembelajaran yang diaplikasikan di berbagai jenjang pendidikan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci tentang salah satu model pembelajaran, yaitu problem based learning. Jadi, apa sih model pembelajaran problem based learning itu? Model pembelajaran problem based learning itu merupakan salah satu model pembelajaran. Model pembelajaran ini dirancang agar peserta didik mahir dalam menyelesaikan masalah. Model pembelajaran masalah ini biasanya dilakukan berkelompok agar peserta didik memiliki kemampuan teamwork atau kerja tim yang baik. Di dalam model pembelajaran problem based learning ini, siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh pendidik. Jadi, di sini peran guru hanya sebagai fasilitator. Siswa diminta untuk memecahkan masalah dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Biasanya, penyelesaian masalah ini dilakukan secara berkelompok, tetapi juga tidak selalu kelompok, bisa juga secara individu. Pembelajaran berbasis masalah ini merupakan pembelajaran yang menggunakan permasalahan yang ada dalam dunia nyata. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah ini itu tuh berfokus kepada pola student center learning. Jadi, student center learning itu merupakan sebuah strategi pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai fokus utama gitu, atau subjek utama dalam pembelajaran tersebut. Jadi siswa diminta untuk mandiri dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajaran yang sedang ia jalani gitu. Maksudnya student center learning itu, siswa di sini tuh berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Mereka mencari informasi-informasi untuk memenuhi segala apa-apa yang mereka perlukan. Selain itu, yang terpenting adalah menciptakan suasana pembelajaran secara bermakna sehingga dapat memunculkan rasa percaya diri terhadap siswa itu sendiri dan mengoptimalkan segala macam kemampuan yang dimiliki siswa. Selanjutnya yaitu landasan dari model pembelajaran problem based learning ini. Jadi landasan dalam
proses pembelajaran based learning adalah proses kolaboratif. Proses kolaboratif adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan, dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Jadi, pada model pembelajaran problem based learning ini, seorang guru itu akan menyusun pengetahuan dengan cara memberikan suatu masalah berupa penalaran dari semua pengetahuan yang dimilikinya. Dan dari semua yang diperoleh itu akan dijadikan sebagai hasil dari kegiatan interaksi yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, model pembelajaran problem based learning ini memiliki ciri khas di dalamnya. Ciri khas tentang model pembelajaran itu sendiri gitu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 4 ciri khas dari model pembelajaran based learning. Yang pertama yaitu model pembelajaran based learning ini dimulai dan berpusat pada masalah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau model pembelajaran itu difokuskan kepada masalah, terutama masalah yang ada pada dunia nyata. Jadi dalam model pembelajaran problem based learning ini, seorang guru atau pendidik menyajikan suatu masalah kepada siswanya, dan nanti siswanya itu akan mencari solusi atas masalah yang diberikan itu, mencari jalan keluar dengan cara berpikirnya masing-masing, bisa secara individu maupun secara kelompok. Tapi tujuannya satu, menyelesaikan masalah yang disajikan oleh gurunya. Terus yang kedua itu mampu mengaitkan antara keterampilan dengan bidang ilmu. Maksudnya yaitu, jadi kita tuh di dalam model pembelajaran problem based learning ini, siswa itu diminta untuk berpikir terhadap satu masalah, hanya fokus di satu masalah, tidak membahas masalah-masalah yang lain. Jadi di sini siswa itu difokuskan kepada satu bidang, antara keterampilan soft skill, secara soft skill berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah dalam bidang tertentu. Jadi antara keterampilan dan ilmu. Terus yang ketiga yaitu keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, berdiskusi, dan berargumentasi. Ciri khas yang ketiga ini sangat mencerminkan tentang model pembelajaran problem based learning. Kenapa? Karena di sini kan konsep pembelajarnya itu tentang pemecahan suatu masalah. Dari pemecahan suatu masalah ini, siswa itu dituntut untuk mencari solusi. Dengan mencari solusi itu, maka siswa akan berpikir, pikirannya akan bermain, mencari solusi atas masalah yang diberikan. Ini tentunya akan melatih tentang keterampilan siswa dalam berpikir kritis. Terus berkolaborasi dan berdiskusi itu, jadi kan di sini konsepnya itu pembelajarannya lebih banyak kepada kelompok. Jadi siswa itu diajarkan untuk berlatih dalam bekerja sama tim. Jadinya siswa itu menyelesaikan masalah dengan berkelompok gitu, lebih banyak berkelompok. Terus berargumentasi. Secara berkelompok, dari berkelompok tersebut ada banyak pikiran-pikiran dari masing-masing siswa. Dan di sini itu siswa dilatih untuk berargumentasi, menyampaikan pendapatnya kepada teman-temannya. Terus yang terakhir itu pemecahan masalah secara berkelompok.
Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Problem based learning ini suatu model pembelajaran yang difokuskan kepada pembelajaran berkelompok, di mana siswa menyelesaikan masalah yang diberikan secara berkelompok. Model pembelajaran problem based learning ini memiliki prinsip di dalamnya. Ada 4 prinsip yang mencerminkan tentang model pembelajaran based learning ini. Yang pertama yaitu pembelajaran merupakan suatu proses konstruktif. Yang kedua, pembelajaran merupakan suatu proses yang dimotori oleh keinginan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses kolaborasi. Dan yang keempat, pembelajaran merupakan sesuatu yang diberikan secara kontekstual. Saya akan menjelaskan satu persatu dari prinsip yang dimiliki oleh model pembelajaran problem based learning. Yang pertama itu pembelajaran merupakan suatu proses konstruktif. Yang dimaksud pembelajaran merupakan suatu proses konstruktif adalah pembelajaran merupakan suatu proses di mana peserta didik ini secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Jadi siswa ini diminta untuk mencari penyelesaian masalahnya berdasarkan apa yang ada di pikirannya. Jadi siswa dilatih untuk berpikir untuk mencapai atau untuk mencari solusi dari masalah yang diberikan oleh guru. Yang kedua itu pembelajaran merupakan suatu proses yang dimotori oleh keinginan dari dalam diri sendiri. Maksudnya itu apa? Pada prinsip ini, siswa harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang sedang ia jalani gitu. Jadi siswa harus mencari sendiri apa-apa yang diperlukannya selama proses pembelajarannya agar sesuatu yang ia butuhkan itu tuh terpenuhi. Dan hal ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awalnya gitu. Yang ketiga yaitu pembelajaran merupakan suatu proses kolaborasi. Dilihat dari model pembelajarannya ini, problem based learning ini, siswa itu didorong atau difokuskan pada pembelajaran secara berkelompok. Jadi siswa menyelesaikan masalahnya itu secara berkelompok. Di dalam kelompok itu, siswa itu dimintai pendapatnya atau diminta untuk berargumen terhadap masalah yang disajikan. Maksudnya, siswa diminta untuk berpendapat tentang apa sih solusinya untuk masalah yang ini gitu. Dan di dalam kolaborasi itu tentunya juga melatih siswa untuk bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dalam tim, dan bisa menerima pendapat dari teman-teman yang lain. Terus prinsip yang keempat yaitu pembelajaran merupakan sesuatu yang diberikan secara kontekstual. Model pembelajaran problem based learning ini itu tuh menyajikan suatu masalah yang bersifat nyata. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menyelesaikan masalahnya sesuai dengan pengalaman yang ia miliki. Sebenarnya pemecahan masalah atau pemberian masalah secara nyata ini memerlukan waktu yang lama gitu, karena berdasarkan kenyataan. Tetapi dengan cara ini juga sebenarnya memudahkan siswa untuk berpikir, karena siswa itu sendiri juga melihat dari pengalaman-pengalaman yang pernah ia alami. Jadinya proses pemecahan masalahnya juga benar-benar dari pikiran dan pengalaman dia sendiri. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri dari model pembelajaran problem based learning.
ada 4 ciri yang menggambarkan tentang model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama itu pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua itu berfokus pada keterkaitan disiplin ilmu. Yang ketiga itu penyelidikan autentik. Yang keempat itu menghasilkan produk atau jasa. Jadi yang pertama itu pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini berfokus kepada penyelesaian masalah, di mana peserta didik disajikan suatu masalah yang nantinya akan dibahas atau dicari solusinya berdasarkan pemikirannya masing-masing. Dalam bentuk kelompok, tetapi dari pikirannya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis masalah ini biasanya berfokus pada satu permasalahan dalam setiap pembahasannya. Hal itu dilakukan agar dalam proses pemecahan masalahnya itu tuh dapat ditemukan berdasarkan satu bidang gitu. Jadi nggak meluas dan nggak kemana-mana gitu. Jadi hanya terfokus pada satu permasalahan saja. Terus yang ketiga itu penyelidikan autentik. Penyelidikan autentik itu dalam memecahkan masalah, siswa dapat melakukan sebuah percobaan gitu. Jadi siswa boleh melakukan sebuah percobaan melalui suatu cara-cara yang sekiranya bagi mereka itu dapat dijadikan solusi atas permasalahan yang dibahas gitu. Dalam melakukan percobaan ini, siswa itu harus merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan informasi, melakukan eksperimen, dan menganalisis data, serta membuat kesimpulan. Terus ciri model pembelajaran problem-based learning yang terakhir atau yang keempat yaitu hasilkan produk atau jasa. Jadi awalnya itu pendidik memberikan suatu permasalahan. Dari suatu permasalahan itu diharapkan peserta didik dapat menghasilkan sebuah produk atau karya. Produk atau karya di sini tuh sebenarnya tidak melulu tentang barang atau sesuatu yang bisa digunakan gitu. Bisa juga di sini yang dimaksud produknya itu adalah pemikiran-pemikiran dari peserta didik itu sendiri. Seperti misalkan guru memberikan masalah, nanti peserta didiknya itu mencarikan solusinya dan menentukan hasil. Setelah menentukan hasilnya itu dibuat laporannya dan nantinya akan diserahkan kepada guru. Itu yang disebut produk atau jasa. Model pembelajaran problem-based learning ini memiliki 2 tahapan. Yang pertama itu penyelesaian masalah secara kolaboratif dan penyelesaian masalah secara mandiri atau individu. Dari 2 tahapan itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang disebut kolaboratif itu artinya siswa itu dikelompokkan dalam satu kelompok yang terdiri dari beberapa siswa yang di dalam satu kelompok itu diberikan suatu masalah yang nantinya setiap siswa itu akan memberikan pendapatnya atau analisisnya terhadap solusi apa sih yang kira-kira dapat memecahkan masalah yang diberikan gitu. Terus kalau misalkan individu, yaitu pemecahan masalah dilakukan secara individu. Artinya benar-benar dari pemikiran siswa itu sendiri tanpa melibatkan pikiran orang lain. Jadi di dalam proses pemecahan masalah yang dilakukan dalam model pembelajaran problem-based learning ini terdapat 4 langkah untuk proses pemecahan masalahnya.
Jadi 4 langkah yang harus diperhatikan dalam proses pemecahan masalahnya. Yang pertama yaitu merumuskan dan menegaskan masalah. Yang kedua yaitu mencari fakta pendukung dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga itu mengevaluasi alternatif pemecahan yang dikembangkan. Dan yang keempat itu mengadakan pengujian atau verifikasi. Yang pertama itu merumuskan dan menegaskan masalah. Pada tahap ini, siswa itu menentukan masalah yang disajikan. Dalam tahap ini juga siswa itu mencari atau menelaah kira-kira secara garis besar itu kira-kira apa ya kira-kira yang menjadi solusi atas permasalahan ini. Terus siswa juga mencari tahu tentang masalah yang diberikan ini apa, seperti itu. Terus yang kedua yaitu mencari fakta pendukung dan merumuskan hipotesis. Pada tahap ini itu siswa itu mencari informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya itu dapat dijadikan sebagai pemikiran pendukung atas analisis siswa itu sendiri. Jadi siswa menganalisis kira-kira masalah apa saja yang diberikan. Terus siswa mencari informasi dari sumber-sumber lain. Itu menjadi suatu fakta pendukung terhadap masalah yang diberikan itu. Terus kemudian itu setelah melakukan atau mencari informasi-informasi pendukung itu, siswa itu kemudian mengidentifikasi berbagai alternatif kemungkinan pemecahan masalahnya. Kayak dicari solusinya kayak gitu. Terus setelah itu siswa itu merumuskan hipotesis. Jadi siswa itu menentukan kira-kira hipotesis apa saja yang berhubungan tentang masalah yang dibahas gitu. Terus yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif pemecahan yang dikembangkan. Pada tahap ini siswa mengevaluasi solusi pemecahan yang sudah diperoleh. Setelah itu dilakukan pengambilan keputusan tentang solusi yang paling tepat untuk dijadikan sebagai solusi dari masalah tersebut. Jadi di tahap ini siswa itu menentukan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah yang disajikan setelah melewati tahap yang sebelumnya yang hanya dijadikan sebagai hipotesis atau belum tepat gitu. Terus langkah yang keempat dalam proses pemecahan masalah yaitu mengadakan pengujian atau verifikasi. Yang dimaksud pengujian atau verifikasi dalam tahap ini yaitu siswa itu melakukan eksperimen atau percobaan atas solusi yang dipilihnya. Jadi siswa tuh membuat suatu percobaan kayak kira-kira bener gak sih solusi ini tuh tepat untuk masalah ini, kira-kira kalau caranya kayak gini efeknya tuh apa, kayak gitu. Dari hasil pelaksanaan ini siswa memperoleh informasi untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskannya tadi. Di dalam penerapannya itu model pembelajaran problem-based learning ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam model pembelajaran problem-based learning ini yaitu melatih kemandirian siswa. Hal itu dikatakan karena konsep dari model pembelajaran ini kan guru atau pendidik itu menyajikan masalah atau memberikan hal-hal yang dapat dibahas yang nantinya siswa itu sendiri yang mencari solusi atau menyelesaikan masalahnya. Jadi hal itu tentunya melatih kemandirian siswa karena siswa tidak hanya disuapin
materi-materi oleh guru saja, tetapi di sini siswa juga mencari sendiri tentang informasi-informasi yang berkaitan tentang masalah yang diberikan. Karena dalam proses pembelajaran ini siswa yang berperan aktif dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Kelebihan yang kedua yaitu mengembangkan skill teamwork. Dalam proses pemecahan masalahnya, guru itu kan membagi siswa secara berkelompok ya. Jadi di sini guru itu juga bertujuan untuk melatih soft skill teamwork siswa gitu. Dengan dilakukannya pemecahan masalah secara berkelompok, tentunya siswa itu akan membangun komunikasi, kolaborasi. Jadi siswa dapat belajar menerima pendapat atau pemikiran dari siswa lain, dan tentunya ini juga melatih kekompakan tim, karena di sini tuh setiap individu itu harus memiliki semangat atau rasa kerja keras yang sama gitu untuk mencapai hasil akhir yang baik. Terus kelebihan yang ketiga yaitu memfasilitasi relasi antar siswa. Model pembelajaran based learning ini dikatakan sebagai fasilitator yang memfasilitasi relasi antar siswa. Karena dengan diadakannya pembelajaran secara berkelompok, tentunya setiap individu itu akan mengenal individu lain, yang itu artinya itu akan membuka relasi antar siswa. Terus yang kelebihan yang selanjutnya yaitu melatih siswa berpikir kreatif. Hal ini merupakan hal yang sangat berpengaruh gitu. Hal yang sangat berpengaruh dengan problem based learning. Karena problem based learning ini kan konsepnya itu pemecahan masalah ya, pembelajaran pemecahan masalah. Dari pemecahan masalah itu, siswa itu dituntut untuk berpikir secara individu gitu, mencari solusi atas masalah yang diberikan. Dengan konsep tersebut tentunya daya pikir siswa itu tentunya akan terlatih atau meningkat dari yang mungkin tadinya siswa terbiasa dengan materi-materi yang diberikan oleh guru saja, tetapi dengan adanya model pembelajaran problem based learning ini, siswa itu dilatih cara berpikirnya gitu. Jadi siswa diminta untuk menentukan solusi atas masalah yang diberikan, menjadi pemecahan masalahnya, dan dituntut untuk aktif gitu. Jadi problem based learning ini sangat berpengaruh terhadap tingkat berpikir kritis siswa. Selain memiliki kelebihan, tentunya model pembelajaran problem based learning ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama itu, model pembelajaran based learning ini menjadikan siswa itu tidak percaya diri. Kenapa? Karena konsep pembelajaran ini kan difokuskan kepada pemikiran siswa. Tapi banyak siswa yang merasa minder atau tidak percaya diri dengan pemikirannya gitu. Jadinya hal ini membuat rasa percaya diri siswa itu menurun. Terus yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tiap peserta didik. Karena model pembelajaran ini difokuskan
dalam keaktifan siswanya sendiri dalam pemecahan masalahnya. Jadi tiap siswa itu memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jadi proses ini proses pembelajaran ini tuh bisa tidak sejalan atau tidak sesuai, karena dari pemikiran siswanya juga hasilnya itu, analisanya itu berbeda-beda. Terus yang ketiga itu kekurangan model pembelajaran based learning yang ketiga, yaitu minat dan motivasi belajar siswa yang rendah. Karena di sini kan siswa itu dituntut untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan guru hanya menjadi fasilitator. Mungkin ini akan memerlukan adaptasi dari yang tadinya guru sebagai fokus utama atau titik utama dalam pembelajaran, tetapi dalam model pembelajaran ini justru siswa yang dituntut untuk aktif. Jadi bagi siswa yang tadinya terbiasa disuapi materi oleh guru-guru atau yang sekolah hanya sekedar yang penting sekolah, itu tentunya model pembelajaran ini tuh sangat tidak cocok untuk siswa yang seperti itu, karena minat dan motivasi belajar siswa tersebut rendah. Terus kekurangan yang terakhir yaitu membutuhkan waktu persiapan yang lama, karena proses pembelajaran ini kan yang tadinya berkelompok ya, terus dicari solusi atas masalah yang dihadapi, dan masalahnya itu berdasarkan masalah kehidupan nyata. Tentunya model pembelajaran ini tuh memerlukan waktu yang lama dalam proses persiapannya atau proses pembelajarannya. Dilihat dari konsep model pembelajaran problem-based learning ini kan di mana siswa itu dituntut untuk mencari solusi atas masalah yang disajikan. Dengan cara itu, maka proses pembelajaran problem-based learning ini memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat berpikir kreatif siswa. Model pembelajaran problem-based learning ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir kreatif siswa. Hal itu dapat dilihat dari yang pertama itu, siswa itu memiliki pemahaman yang baik tentang suatu masalah yang kurang struktur yang dihadapi. Kedua itu, siswa itu dapat menentukan strategi atau cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga itu, solusi dari penyelesaian masalah yang dihasilkan itu bersifat rasional. Dan yang keempat itu, siswa mampu atau memiliki keahlian mengkomunikasikan solusi, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Selain itu, model pembelajaran problem-based learning ini dalam proses berpikir siswa itu tuh sangat berpengaruh. Dengan konsep pembelajaran berbasis masalah ini, siswa itu pikirannya atau menganalisa sesuatunya itu lebih kritis gitu, lebih mendalam, dan memahami materi yang dipelajari karena siswa menyelesaikan problem yang dihadapinya dan mengaitkan antara pengetahuan sains, teknologi, matematika, dan engineering. Jadi dengan konsep awal tentang cara belajar atau model pembelajaran dalam problem-based learning ini, hal ini sangat berpengaruh besar terhadap cara berpikir siswa. Mungkin yang tadinya siswa itu pasif, tidak mau berpikir, atau
hanya diam saja gitu di dalam kelas. Tetapi dengan adanya model pembelajaran ini, siswa itu menjadi aktif, menjadi aktif terus, cara berpikir analisanya itu semakin meningkat atau terlatih karena terbiasa dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Di video ini juga saya akan menyinggung sedikit tentang penerapan model pembelajaran problem-based learning ini di pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi itu kan merupakan pendidikan yang bertujuan sebagai sarana pemenuhan diri, di mana siswa dapat menemukan bakat yang dimilikinya, mengetahui keterampilan dan kemampuan yang ada pada dirinya. Juga di vokasi ini tuh siswa itu dilatih untuk nantinya itu memiliki tingkat berpikir kritis yang tinggi gitu. Terus siswa itu juga dituntut untuk menjadi lulusan yang siap kerja. Untuk memenuhi kriteria tersebut, sepertinya penerapan problem-based learning di vokasi itu sangat cocok untuk dilakukan. Dalam pendidikan vokasi, model pembelajaran problem-based learning ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena model pembelajaran problem-based learning ini memberikan celah atau peluang kepada siswa untuk bekerja secara otonom, mengkonstruksi cara belajar mereka itu sendiri gitu. Terus nantinya tiap siswa itu akan menghasilkan atau menemukan pemecahan masalah atau solusi dari masalah yang diberikan itu secara nyata atau realistis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, problem-based learning ini juga dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk praktisi, seperti ciri utama pendidikan vokasi. Kenapa seperti itu? Karena problem-based learning ini tepat untuk praktisi yang kompeten dan terampil. Penggunaan problem-based learning ini juga sebagai alternatif dan meningkatkan literasi sains siswa SMK. Yang tentunya hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan siswa agar nantinya itu menjadi lulusan yang terampil atau lulusan yang siap kerja sesuai dengan tujuan atau ciri dari pendidikan vokasi itu sendiri. Konsep yang diterapkan dalam pembelajaran problem-based learning ini kan berbentuk diskusi atau kelompok, dan intensitas diskusi yang terjadi ini tentunya berdampak positif pada peningkatan kemampuan siswa. Salah satunya yaitu meningkatkan kualitas pemikiran yang kritis atau critical thinking. Dalam penerapan problem-based learning ini, siswa itu dituntut untuk aktif dalam berdiskusi, sehingga kemampuan siswa itu dalam berpikir kreatif itu lebih terasah gitu. Berpikir positif pada saat ini dianggap sebagai suatu tujuan dalam semua jenjang pendidikan. Hal ini berhubungan dengan pendidikan vokasi, di mana tujuan pendidikan vokasi ialah menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan yang berkualitas baik, yang nantinya akan langsung terjun ke lapangan. Dan pendidikan vokasi itu kan mengutamakan keterampilan atau skill ya, dan praktek. Jadinya dalam pemecahan masalah yang dihadapinya perlu adanya pemikiran-pemikiran yang kritis untuk mencari tahu solusi yang
yang tepat untuk penyelesaian masalah yang ada gitu. Dan saya juga akan membahas sedikit tentang kondisi saat ini, tentunya pengaruhnya atau efeknya gitu antara pembelajaran problem-based learning dengan kondisi daring atau kondisi belajar seperti ini. Di era pandemi seperti ini, tentunya diperlukan pemahaman yang lebih tentang penggunaan model pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran, terutama dalam pemahaman oleh pendidik dalam menentukan model pembelajaran. Sejauh ini pemerintah sudah sangat berupaya untuk tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Saat terjadi pandemi seperti ini, mewajibkan seluruh jenjang pendidikan itu untuk melakukan kegiatan atau proses pembelajaran itu secara online. Memang semenjak diadakannya proses pembelajaran secara online ini memunculkan banyak persepsi dari berbagai pihak gitu, baik yang pro maupun yang kontra. Mereka itu mengeluh akibat diterapkannya sistem belajar online. Jadi di video ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana pengaruhnya model pembelajaran problem-based learning ini terhadap kondisi saat ini. Penerapan problem-based learning di masa pandemi seperti ini menghasilkan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Tentunya menarik minat siswa dan melibatkan siswa dalam diskusi. Problem-based learning ini juga diintegrasikan dengan lingkungan belajar visual untuk meningkatkan kemampuan belajar dan kemampuan dalam pemecahan masalah dan berpikiran kritis. Pasti di balik kelebihan itu ada kekurangannya. Mungkin dalam penerapan problem-based learning di era pandemi seperti ini, selain mendukung atau membuat pembelajaran lebih kondusif, tentunya ada hal-hal yang menjadikan model pembelajaran ini tidak cocok digunakan. Seperti misalnya kebutuhan internet, atau kualitas jaringan, atau kurangnya prasarana yang lengkap dalam proses pembelajaran, sehingga tidak mendukung model pembelajaran problem-based learning ini berjalan baik dalam proses pembelajaran gitu. Di sini juga saya menyajikan contoh implementasi tentang penerapan model pembelajaran problem-based learning ini di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Saya mengambil ini dari sumber atau referensi jurnal. Jadi penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi yang membahas tentang penerapan model pembelajaran problem-based learning. Jadi dalam penerapannya di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi, model pembelajaran problem-based learning ini dapat dikatakan cocok digunakan dalam satuan pendidikan. Hal itu karena model pembelajaran ini berfokus kepada penyelesaian masalah yang tentunya membuat siswa itu lebih aktif, dan interaksi dalam pembelajaran juga seperti hidup gitu. Jadi tidak hanya guru saja yang berbicara, tetapi siswa juga turut aktif dalam pembelajaran. Terus dilihat dari hasil penelitian, dan sejak
diterapkannya model pembelajaran problem based learning ini, hal itu meningkatkan tentang pengetahuan siswa gitu. Jadi konsep pembelajaran ini kan siswa diminta untuk mencari tahu tentang sesuatu dari masalah yang disajikan. Jadi dari proses pencaritawan itu, siswa itu jadi lebih sering membaca atau mendapatkan pengetahuan dari referensi-referensi di luar sana, yang tentunya hal itu akan meningkatkan pengetahuan atau pemahaman siswa terhadap suatu pengetahuan yang tadinya tidak diketahui gitu. Dan hal ini menjadikan pengetahuan siswa bertambah. Tetapi ada juga sekolah yang merasa model pembelajaran ini tidak cocok untuk diterapkan. Terutama dalam hal ini saya membahas tentang pendidikan vokasi. Jadi ada sekolah SMK teknik permesinan dalam penerapan model pembelajaran problem based learning ini di SMK teknik permesinan ini merasa model pembelajaran ini tidak cocok atau tidak tepat digunakan, terutama dalam kondisi seperti ini. Jadi pendidikan vokasi itu lebih tepat menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan project based learning, di mana model pembelajaran ini lebih kepada praktek-praktek gitu, melakukan praktek secara nyata gitu. Dalam hal ini, rekomendasi yang bisa diberikan dalam penerapan model problem based learning ini yaitu terutama SMK yang lebih banyak praktik, hal itu adalah rekomendasinya itu guru harus tahu atau paham gitu tentang kira-kira model pembelajaran apa sih yang cocok untuk dilakukan di sini dengan siswa yang seperti ini, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang tepat digunakan. Hal itu bertujuan agar proses pembelajaran selaras dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada 5 strategi yang digunakan dalam model pembelajaran problem based learning. Yang pertama yaitu permasalahan sebagai kajian, yang kedua permasalahan sebagai penjajakan pemahaman, yang ketiga permasalahan sebagai contoh, yang keempat permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses, dan yang kelima itu permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik. Tujuan dari hasil model pembelajaran berbasis masalah ini ada 2. Yang pertama itu keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini ditunjukkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tinggi atau critical thinking. Yang kedua yaitu permodelan peranan orang dewasa. Dalam model pembelajaran problem based learning ini, pembelajaran akan menyusun pengetahuan dengan cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang dimilikinya dan dari semua yang diperoleh itu sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama individu. Dengan problem based learning ini diharapkan siswa dapat memecahkan masalah dengan beragam alternatif solusi serta dapat mengidentifikasi penyebab permasalahan yang ada. Terus penerapan model pembelajaran berbasis problem based learning ini dapat membantu menciptakan kondisi belajar yang tadinya informasi yang didapat hanya dari guru atau pengajar atau komunikasi antara dosen dan mahasiswa saja,
menjadi proses pembelajaran yang menekankan atau memfokuskan untuk mengkonstruk pengetahuan berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang diperoleh baik secara individu maupun secara berkelompok. Dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini, masalah yang dimunculkan dalam proses problem based learning ini tidak memiliki jawaban yang tunggal atau yang pasti gitu. Artinya para siswa di sini tuh terlibat dalam mengeksplor pikirannya atau menganalisis pemikirannya yang kira-kira solusi apa yang tepat untuk dijadikan sebagai cara dalam pemecahan masalah yang disajikan. Tetapi di sini sifatnya itu tidak tunggal, maksudnya kayak nggak ada solusi yang benar-benar tepat karena ini berasal dari rasional atau pemikiran tiap orang gitu. Terus keterlibatan peserta didik dalam problem based learning ini, siswa itu terlibat penuh dalam proses pembelajaran melalui kegiatan pemecahan masalah, di mana siswa dituntut aktif untuk memberikan pemahamannya atau pendapatnya terhadap apa-apa yang dibahas dalam pembelajaran. Pada kegiatan pemecahan masalah ini, peserta didik ini dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya sebagai langkah memecahkan permasalahan yang dibahas, serta dapat mengambil kesimpulan berdasarkan pemahaman atau analisis mereka.